Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, semalam kita sudah belajar tentang bagaimana Yesus sebagai seorang master teacher, dia juga mengalami tantangan, hambatan, menghadapi karakteristik murid yang berbeda-beda. Kalau hari ini kita sebagai orang tua, sebagai guru, mengalami persoalan perilaku anak, sesungguhnya Yesus sudah terlebih dahulu menghadapi semuanya itu. Hari ini ada banyak mungkin guru yang mengeluh, susah sekali mendisiplinkan anak. Di masa atau di era seperti saat ini sangat sulit, di mana ada banyak guru yang juga pada akhirnya menjadi korban karena mendisiplinkan anak. Kemudian orang tuanya tidak terima, dilaporkan ke Komnas HAM anak, kemudian dipersoalkan, guru kehilangan pekerjaannya. Dan pada akhirnya tidak sedikit ada guru yang mengambil sikap win-win solution saja. Maksudnya adalah daripada saya mendisiplinkan dengan idealis, pada akhirnya saya sendiri yang akan menerima dampaknya. Maka ya sudah, yang penting orang tua senang, saya tidak dipermasalahkan, sekolah tidak mempermasalahkan, ya udah jalan aja gitu. Sehingga dari hari ke hari akan terjadi satu dekadensi moral perilaku anak. Kalau itu terus terjadi dan terus terjadi pembiaran, maka tidak menutup kemungkinan ke depannya peradaban yang berbudi luhur, adiluhung itu akan sedikit demi sedikit akan terkikis. Pendisiplinan terhadap perilaku seperti tadi malam yang sudah saya sampaikan, bukan tujuannya untuk menyiksa anak, tetapi mengarahkan anak kembali kepada track yang benar. Tentu hukuman fisik itu bukanlah pilihan, sebab Yesus sendiri ketika dia diperhadapkan pada perempuan yang kedapatan berbuat zina, Yesus berkata bahwa aku pun tidak menghukum engkau. Dengan kata lain, Yesus berkata, aku pun tidak akan melempari engkau dengan batu, tetapi berubahlah, jangan seperti dulu lagi. Nah, ketika Yesus berhadapan dengan murid-murid dan sebagai seorang master, Yesus mengajar pun dengan cara yang berbeda-beda. Kalau Bapak Ibu cermati di kitab Injil, Yesus mengajar itu tidak monoton. Area belajar pun berbeda-beda yang dia gunakan. Nah, yang terpenting adalah ketika kita mengajar anak, entah dia di sekolah minggu, entah dia di sekolah umum ataupun di sekolah Kristen, lihatlah apa yang Yesus lakukan ketika para murid itu terganggu dengan anak-anak yang berkeliaran ketika Yesus mengajar dalam kerumunan orang banyak. Yesus berkata bahwa biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Sebab orang yang seperti mereka itulah yang akan mewarisi kerajaan Allah, kerajaan surga di situ. Nah, Bapak Ibu, kemudian Yesus mengambil anak itu dan menempatkan dia, memangku dia dan menempatkan dia di tengah-tengah kerumunan. Kata di tengah-tengah kerumunan itu menunjukkan bahwa kalau kita ingin mendidik anak-anak, kalau kita ingin melakukan pewarisan nilai-nilai, dan kita berharap anak-anak itu akan tumbuh dalam keserupaan dengan Kristus, maka tempatkanlah anak-anak itu di pusat. Di pusat apa? Di pusat dari perhatiannya Bapak Ibu. Kata di pusat itu bukan berarti bahwa kita menempatkan anak itu di ruang tamu, di ruang tengah dan lain sebagainya, tidak. Tetapi yang dimaksudkan di situ adalah menempatkan anak-anak itu di pusat perhatiannya Bapak Ibu. Sebab tidak sedikit orang tua Kristen yang beranggapan bahwa investasi terbesar dalam hidupnya adalah hartanya. Investasi terbesar dalam hidupnya adalah karirnya. Investasi terbesar dalam hidup mereka adalah investasi digital yang mungkin dia buat hari ini, perusahaannya, dan lain sebagainya. Investasi terbesar dalam hidup itu adalah anak-anak. Ketika anak-anak dididik dengan benar, anak-anak itu bisa mengubah dunia. Bapak Ibu bisa lihat misalkan Thomas Alva Edison, Mother Teresa, dan yang lainnya. Tetapi ketika investasi
itu investasi terbesar itu diabaikan, anak pun dapat mengubah dunia. Contohnya siapa? Ada Hitler. Hitler bisa mengubah dunia dengan kekejaman yang dia lakukan. Maka hari ini tergantung dari Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau melihat bahwa perusahaannya, ya, ada yang mau ini? Nggak ada, Kalau Pak. kalau menurut Bapak Ibu investasi terbesarnya Bapak Ibu itu adalah kekayaan, jabatan, kedudukan, karir, ya itu pilihan. Tetapi saya mau katakan bahwa investasi terbesar bagi saya adalah anak-anak saya. Maka dari itu, pusatkanlah anak itu di pusat perhatian. Yesus ketika dia mengajar, dia menggunakan beberapa model, menggunakan gaya mengajar yang berbeda-beda. Yang pertama, Yesus menggunakan perumpamaan. Perumpamaannya Yesus, kalau dilihat, mungkin sekilas, semua tentang perumpamaan. Tetapi pernahkah Bapak Ibu memahami bahwa perumpamaan yang Yesus berikan ada 11 jenis yang digunakan. Salah satunya adalah metafora, perbandingan. Kemudian ada yang menggunakan hiperbola. Kalau matamu berbuat dosa, jungkilah matamu. Lebih baik bagimu kamu masuk ke surga tanpa mata. Itu hiperbola. Dan yang lainnya, ada 11 di situ. Kenapa? Kita lihat di sini Bapak Ibu. Kenapa Yesus menggunakan perumpamaan? Perumpamaan itu akan mendorong, akan menginspirasi seseorang untuk berpikir. Coba Bapak Ibu cermati perumpamaan Yesus. Misalkan begini, ada seorang yang sedang menanam gandum, kemudian musuhnya menabur benih ilalang. Pada waktu itu ada orang yang seperti itu. Tetapi perumpamaannya yang diberikan oleh Yesus membuat kita berpikir apa yang dia maksudkan. Di mana ada bangkai, di situ ada burung asar. Pada kenyataannya, ketika Yesus hidup di bumi dan dia ada di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu, memang benar bahwa ketika ada bangkai, di situ pasti ada burung asar. Tetapi apa yang Yesus sampaikan tidak terbatas hanya pada memang faktanya bahwa ada bangkai, ada burung asar. Tetapi itu akan mendorong kita berpikir apa yang Yesus maksudkan di balik ungkapannya dia. Nah, kemudian kalau kita mencoba merenungkan hari ini, apakah perumpamaan Yesus masih relevan? Sampai hari ini pun relevan. Kalau orang yang hobinya taruhan bola, maka dia akan memiliki komunitas taruhan bola. Kalau orang yang punya hobi motor gede, maka dia kumpulannya itu seperti itu. Sama seperti burung nasar yang hobinya makan bangkai, maka dia akan berkumpul dalam komunitasnya. Sampai hari ini, parabel Yesus itu masih relevan. Kemudian yang kedua, kenapa perumpamaan itu dipilih dan digunakan atau diterapkan oleh Yesus ketika mengajar? Karena perumpamaan itu memiliki aplikasi yang banyak sekali, nggak cuma satu. Bisa misalkan dalam kehidupan berumah tangga, bisa dalam kehidupan bermasyarakat, ditarik korelasi maknanya, bisa dalam dunia bisnis, dalam hubungan profesional, psikologi, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali. Nah, ketika kita belajar menggunakan parabel atau perumpamaan, kita akan mendapati multifungsi atau aplikasi yang banyak. Kemudian kenapa Yesus menggunakan perumpamaan? Karena perumpamaan itu bekerja secara efektif bagi pendengarnya. Ketika Yesus memberikan perumpamaan, misalkan karena nilai setitik itu rusaklah adonan itu. Dan itu memang benar-benar terjadi dalam kehidupan masyarakat. Ketika seseorang membuat kue karena kesalahan sedikit, maka seluruh adonan akan rusak. Ada perempuan yang kehilangan dirhamnya. Memang kenyataannya memang di pasar itu ada saja orang yang kehilangan dirham, tetapi apa yang Yesus sampaikan itu out of the box. Dan itu tidak membuat pendengarnya itu berpikir keras, karena memang mereka familiar dengan apa yang disampaikan oleh Yesus.